Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda. Dan kali ini dalam program Bali Post Talk, edisi khusus 72 tahun Bali Pos ya, ulang tahunnya yang ke-72 pada tanggal 16 Agustus 2020. Dan saat ini saya mewawancarai Bapak Rektor Unmas Denpasar, Bapak Dr. DRS Imadi Sukamerta MPD. Kita akan sedikit mengulas atau meminta statement pendapat beliau tentang program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam konteks kebangkitan ekonomi Bali, upaya-upaya yang sudah dilakukan, dan mungkin kita juga nanti sedikit menyinggung tentang bagaimana perguruan tinggi di masa COVID ini. Seperti kita bersama bahwa COVID ini luar biasa dampaknya. Seperti apa pendapat beliau? Kita langsung sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Rektor. Om Swastiastu. Pun Navigator, Pak Rektor. Baik. Ya, semoga ini COVID-19 cepat berlalu. Doa kita bersama, nggih. Iya, karena betul-betul ini kita di pendidikan tinggi betul-betul sangat kelabakan sekali dengan adanya pandemi ini. Namun demikian kita juga berusaha sedapat mungkin bagaimana mengatasi semua ini sehingga semua jalan gitu. Kalau yang paling susah atau paling sulit kendala yang dihadapi dalam COVID oleh perguruan tinggi apa ya? Proses belajar mengajarnya atau apanya, Pak Rektor? Begini. Sebenarnya ada beberapa hikmahnya COVID-19 ini, kita selalu dari manajemen maupun para dosen kreatif, inovatif untuk bisa mengatasi, karena kita tatap muka tidak secara langsung tidak mungkin ya. Akhirnya dosen-dosen itu kreatif untuk bagaimana menyampaikan materi kepada dosen, kepada mahasiswa sebaik mungkin gitu. Nah, jadi memang kita akui banyak kendala juga, terutama kan gini. Beda sekali kita perguruan tinggi yang konvensional dengan universitas terbuka. Kalau universitas terbuka itu kan mereka sudah memang perangkatnya sudah bagus, kurikulumnya sudah desain sedemikian rupa. Kemudian dilengkapi dengan modul, dosennya juga sudah terlatih begitu. Jadi itu sangat siap dan memang itu diciptakan oleh pemerintah supaya bisa mengatasi akses masyarakat untuk masuk perguruan tinggi lebih banyak gitu. Sedangkan kami perguruan tinggi yang biasa yang konvensional ini tidak siap sebenarnya, tidak siap sama sekali. Tetapi karena keadaan ya kami terus bekerja keras mengimbau para dekan, para dosen juga supaya betul-betul perkuliahan ini proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Betul. Jadi oleh karena itu memang kami mengeluarkan agak ekstra sedikit, terutama pembelian internet kepada mahasiswa kita berikan gratis. Gitu. Ada internet gratis ya? Ya kalau tidak mereka kan kasihan, ya. Dan ini betul-betul sangat merepot, tapi ini tantangan. Ya. Jadi, tapi ada juga hikmahnya, ada beberapa ini budaya COVID ini yang perlu kita lestarikan. Contoh, kami sekarang terus secara rutin mengadakan webinar. Webinar itu kita lakukan secara rutin, itu bagus sekali dan biaya lebih murah. Lebih murah ya? Ya, kalau kita ada seminar internasional itu kita mendatangkan orang luar, kemudian kita harus membayar transport dan sebagainya. Ya, sekarang bayar konsumsinya gitu, tempatnya gitu ya. Sekarang cukup dengan kita berikan honor pada mereka, biaya perjalanan kita tidak bayar. Nah, ini kan bagus, kemudian hasilnya jelas, suaranya jelas dan ilmunya juga dapat gitu ya? Ya, ilmunya dapat. Ya. Dan itu jadi sekali. Ini yang kami harus lestarikan ke depan. Dan juga masalah pembelajaran ini pun tetap kami berinovasi supaya nanti siapa tahu kalau terus-terusan begini gitu. Cuma kami akui bahwa tidak maksimal. Kami akui tidak bisa seperti universitas terbuka yang sudah memang betul-betul punya kurikulumnya, ada modulnya, dari awal dia sudah rancang sedemikian rupa. Kita belum yang perguruan tinggi yang konvensional katakanlah belum punya modul itu. Ya belum karena kita kelabaan. Tetapi kita harus berpikir ke sana. Tidak mungkin kita hanya diam begini. Gitu. Ada juga mungkin inovasi-inovasi lain dan KKN misalnya, karena kan ada bakti sosial yang biasa juga dilakukan oleh perguruan tinggi. Seperti apa nih Pak Rektor? Begini, KKN itu tetap kami lakukan karena kalau dibatalkan nanti akan menumpuk mahasiswa. Cuma KKN kali ini khusus sekali, KKN dalam budaya corona. Kebijakan kami adalah tetap memberikan kepada mahasiswa itu ber-KKN di tempat mereka asal, di mana mereka berada. Mungkin seperti sekarang ini karena mereka belajar dari rumah, ada yang belajar di kampungnya, ada yang di kos dan sebagainya. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka di mana mereka berada dalam suasana 2 bulan ini.
Nah, kemudian mereka itu melakukan sesuatu koordinasi dengan kepala desa dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Itu yang tidak bisa ditawar. Jadi mereka itu melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing dengan daring. Jadi informasi-informasi yang mereka lakukan itu sampaikan ke dosen pembimbing juga menyampaikan kepada mereka. Kita bisa pantau kegiatan mereka itu yang mendekatkan kepada pertama mengedukasi masyarakat terhadap budaya corona, situasi pandemi ini, supaya mereka itu mendidik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan itu. Kemudian di bidang pendidikan, kan kita tahu itu mereka di desanya itu anak-anak di bawah itu di bidang pendidikan mereka harus terlibat aktif. Kepada mahasiswa dibekali juga tentang bagaimana dia mengedukasi anak-anak sekolah yang di rumah itu. Sekalipun mereka sudah diberikan pendidikan dari gurunya, tetapi kan tidak maksimal. Apalagi di daerah terpencil, mahasiswa yang dari Polres umpamanya. Beda dengan di Bali. Melakukan KKN dengan cara begitu, dengan mengajarkan anak-anak gitu. Mereka itu membantu mahasiswa di desanya supaya membantu anak-anak yang di desa itu. Kemudian juga kepada bidang pertanian. Kemudian mereka sudah memberikan inovasi kepada masyarakat bagaimana ke depan itu pertanian itu menjadi hal yang harus kita pertimbangkan. Terutama di Bali ini terutama kan? Di Bali ya. Bali karena sangat tergantung dari sektor pariwisata yang terpuruk, ini jadi kelimpungan. Nah, mungkin pemerintah Provinsi Bali sepertinya sudah mempunyai beberapa program. Mungkin Pak Rektor bisa ada saya kira Pak Gubernur kita sekarang beliau kan sangat inovatif sekali. Lalu sudah membuat beberapa kebijakan tentang mengatasi bahwa di Bali ini kan kita tahu terlena dengan memang kita akui sebelumnya ekonomi Bali ini kan tergantung sekali dengan pariwisata. Ya kita juga harus mulai berpikir ke depan, pariwisata itu kan sangat riskan, baik itu bencana alam maupun pandemi seperti sekarang ini. Nah beliau sudah membuat kebijakan-kebijakan. Contoh kemarin, beliau itu sudah menggulirkan pasar gotong royong. Nah kami Jumat kemarin pertama kali sudah didatangi pedagang di sini dan lumayan. Jadi harganya UNAS juga sudah melaksanakan pasar gotong royong. Ya sudah sekali karena kami didatangi oleh Dinas Pertanian, kita bersama dengan Dinas Pertanian dalam rangka mungkin dari Dinas Pertanian kan kebijakan Pak Gubernur untuk menserviskan pasar gotong royong. Nah kami dukung dan itu pertama sudah dilakukan, kami berikan tempat dengan tentunya mengacu kepada protokol kesehatan. Jadi pedagang itu kan bersih, dia pakai hand sanitizer dan sebagainya. Dan kita pun juga beberapa itu perwakilan unit yang dari sesuatu diundang para dosen supaya kita membantu. Siapa lagi kalau kita Jadi yang belanja di sini mahasiswa, dosen-dosen. Ya siapapun yang di sini ada itu belanja karena harganya juga bagus. Harganya juga terjangkau lah begitu ya. Intinya kan kita untuk mengangkat produk lokal. Ya siapa lagi kalau nggak kita melakukan itu. Jangan sampai kita terlalu memikirkan produk dari luar. Ini yang harus kita tanamkan. Ya kita dukung itu. Ya karena seperti sekarang itu kalau bidang pertanian ini ke depan harus kita dipikirkan, harus pemerintah memikirkan bagaimana memberikan inovasi kepada kaum milenial supaya mau bertani. Tapi tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pasca panen umpamanya. Kemudian setelah panen kita pun juga harus memikirkan pemasaran. Nah salah satu pasar gotong royongnya kan untuk itu, supaya nanti jangan sampai setelah proses bagus lepas lagi, biar seimbang lah. Gitu. Dan apakah UNMAS akan secara rutin melihat pasar gotong royong atau setiap minggu? Setiap minggu akan digelar. Ya kami berikan tempat itu karena kami kan juga membantu pemerintah. Apalagi kami punya Fakultas Pertanian. Ada Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian yang memang Fakultas Pertanian kami itu sudah banyak bekerja sama dengan Pemda. Pemda dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan produksi dan sebagainya, banyak hal yang dilakukan. Adanya begini kami respon dengan baik. Sehingga kami setiap minggu kami berikan tempat, mulai kami umumkan kepada seluruh sivitas akademika supaya mereka itu kalau kampus belanja atau juga harganya sama. Nah ini wujud kita mempunyai Fakultas Pertanian yang berbeda dengan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Bali. Tadi Pak Rektor mengatakan bahwa produk-produk pertanian itu sangat penting juga digunakan untuk atau dibeli dikonsumsi oleh masyarakat lokal juga kan gitu ya. Nah, mungkin ke depan ada juga
kalaupun pariwisata bangkit kembali gitu, apakah Pak Rektor juga kan ada juga sudah pergubnya bagaimana produk-produk lokal harus diserap oleh hotel restoran, itu juga perlu didukung sebenarnya Pak Rektor ya? Ya itu makanya sekarang ini suasana begini, kalau sudah petani dibantu, diberikan motivasi, insentif, mereka itu berkreasi, dan kita harapkan produk-produknya itu sudah bagus begitu dan mencukupi, ya begitu pariwisata ini bangkit kembali, ya jadi semua kebutuhan daripada hotel itu bisa disuplai dari Bali. Sebelumnya kan kebanyakan itu dari luar Bali, karena kita tidak siap. Jadi ini kesempatan sebenarnya bagi pemerintah untuk memperhatikan petani, supaya dia selalu berinovasi. Apa sih kebutuhan hotel ke depan? Tentunya di sini, apalagi kita bisa peran organik ini kan luar biasa itu. Nah itu yang kita harapkan gitu. Jadi sekali lagi kami salut dengan kebijakan Pak Gubernur. Di koran tadi pagi saya lihat itu beliau bagaimana untuk meningkatkan, mengantisipasi pariwisata yang stagnan begini dengan pertanian, dengan industri kecil yang sebagainya, kan itu sudah bagus itu. Yang penting sekarang pelaksanaannya itu harus implementasinya lah, implementasinya harus konsisten, dan konsisten. saya kira kampus perguruan tinggi sudah memberikan dukungan yang penuh ya untuk ini ya. Ya, kami sangat mendukung sekali semua pemerintah, dan ini perguruan tinggi ini dalam rangka untuk mengatasi pandemi ini sudah banyak berbuat. Seperti beberapa kali memberikan bantuan kepada masyarakat begitu, seperti alat-alat kelengkapan itu seperti masker, terus saya bagikan semua. Itulah pedulian kami sebagai akademisi untuk selalu bergandeng tangan dengan pemerintah dalam rangka untuk mengatasi ini, karena ini betul-betul di luar namanya perkiraan, di luar juga di luar bayangan kita semua ya Pak Rektor. Pandemi ini luar biasa dampaknya. Ini pandemi memukul semua sektor, pendidikan tinggi juga semua kena. Pariwisata. Kalau lama-lama ini termasuk juga kami mengalami. Sebelumnya tahun kemarin kita itu yang ingin masuk ke kampus ke Unmas Saraswati ini 5.000 sampai 6.000. Jadi ya tetap kami tidak bisa terima semua. Berarti kami cuma bisa 2.500. Karena tampungnya. Sekarang itu kan berarti kami bisa milih bahan bakunya banyak, jadi kita pilih kan. Nah sekarang ini pendaftaran itu hampir 40% menurun. Kemudian kita sudah umumkan lulus, itu yang datang cuma 75% dari yang kita luluskan. Nah ini mungkin orang tua masih pikir-pikir karena dianggap ini bulan Agustus sudah mulai pariwisata dan sebagainya, dia suruh hanya mendaftar. Nah setelah itu juga belum berpikir, mungkin menunda. Nah ini dampaknya ya luar biasa, termasuk ini minat. Nah kami bersyukur sampai saat ini sudah bisa menerima gelombang pertama yang daftar ke Bali sudah 1.800, kemudian gelombang kedua 800, mudah-mudahan nanti ini sehingga target kami 2.500 bisa terpenuhi. Oke, baik. Ini nih memang berat juga ya Pak? Berat. Kita kerja keras. Baik. Sekarang itu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, itu harapan kita semua ya. Ya semoga kita berdoa dan kerja keras sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang perguruan tinggi tetap bagaimana proses belajar mengajar di dalam perguruan tinggi berjalan dengan baik. Pemerintah juga buat kebijakan-kebijakan yang intinya adalah supaya semua harus disinergikan. Harus lawan COVID ini. Harus kita tidak bisa diam. Harus berinovasi, berkreativitas. New normal dalam bersama dengan COVID, yaitu intinya. Tapi tetap mengacu dengan protokol kesehatan, kan begitu. Bali TV sudah sering itu. Baik, terima kasih Pak Rektor atas waktunya, semangatnya juga, dan inovasi kreativitas yang sudah dilaksanakan oleh Unmas Denpasar. Tentu ini patut kita apresiasi. Dukungan juga terhadap program-program pemerintah untuk membangkitkan perekonomian Bali, membangkitkan pertanian Bali supaya ada sinergi ke depannya. Jangan sampai kemudian ketika pariwisata bangkit kita hanya menerima hal yang sampah-sampah saja gitu ya, sementara produk-produk datang dari luar. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.